Itu Umar saking gemesnya sudah pegang pedangnya begini. Ya Rasulullah, mohon izinkan pada saya untuk memisahkan kepala dari badannya. Umar, ya, Masya Allah, ketegasannya tidak kira-kira di situ. Perhatikan kalimat Nabi, tidak ya Umar, faqat al-jubbah. Tidak, ini cuma pakaian luar saja. Diberikan, ini menandakan bahwa yang melekat pada Nabi tidak harus dikultuskan. Jelas ya? Yang kita ambil adalah ajaran-ajaran kebaikan berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ada sesuatu terlalu dilebihkan sehingga menjadikan kita bergeser dari tuntunan Rasul yang sesungguhnya. Jelas di sini? Maka dikenakanlah jubah terluar itu, kemudian meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Nabi, tapi tidak lekat dengan sifat munafik yang diabadikan oleh Al-Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dulu saat Nabi SAW, khususnya setelah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah di usia beliau yang ke-53 tahun itu, ya, sampai di sana telah muncul situasi-situasi yang menghadirkan kecemburuan sosial terhadap pribadi dan kedudukan Nabi di kalangan pembesar-pembesar yang tadinya dielu-elukan oleh masyarakat, sehingga dengan kedatangan Rasulullah SAW mereka merasakan ada keberkurangan dalam karisma, pesona dan pengelu-eluan yang senantiasa diberikan masyarakat pada mereka. Walaupun di sisi yang lain Nabi selalu berusaha mengangkat mereka agar derajatnya tidak turun dalam pandangan masyarakat. Inilah hebatnya Rasulullah SAW dengan sifat mulianya. Begitu datang di satu tempat, disentuh oleh beliau tokoh-tokohnya, diangkat, disampaikan kepada masyarakat supaya tidak berkurang karismanya. Hanya karena iman belum melekat pada tokoh-tokoh ini, mohon maaf, orientasi dunianya masih kencang, yang dicari cuma popularitas saja, sehingga dengan itu merasakan kegoncangan-kegoncangan luar biasa, merasa popularitasnya mulai turun. Akhirnya mereka berusaha mencari cara-cara bagaimana sekdianya Rasulullah SAW bisa turun popularitasnya, mereka naik kembali, bahkan kalau dimungkinkan, mohon maaf, lenyaplah Muhammad SAW dalam kehidupan di Madinah ini. Di antara sekian cara yang pernah dibangun oleh mereka, ada cara yang paling sederhana, sampai cara yang paling provokatif, bahkan sampai ke rencana pembunuhan, Pak. Sampai pembelotan, bahkan nanti turun Al-Maidah 51 yang pernah kita bahas itu. Di antara cara-cara yang mereka sampaikan, salah satunya adalah menebarkan isu-isu yang tidak benar terkait kehidupan Nabi sebagai pribadi atau bahkan kehidupan keluarga Nabi SAW. Ya. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi tegar mulai diprovokasi oleh mereka dengan isu-isu yang tidak baik, maka tuduhan mulai diarahkan kepada bagian dari keluarganya. Sayyidah Aisyah pernah dituduh selingkuh oleh mereka. Ya, dalam satu perjalanan Rasulullah SAW, singkat cerita, pernah singgah di satu tempat untuk istirahat. Ketika diteruskan perjalanan, karena Sayyidah Aisyah menyampaikan, barang saya ada yang tertinggal di antara perhiasannya. Maka Nabi karena sudah di perjalanan membimbing bagian dari rombongan-rombongan, menugaskan seseorang untuk membantu beliau mencarinya. Allahu Akbar, ketika itu kemudian sudah mulai ditemukan, berjalan beliau dalam keadaan terhijab, ya, dalam keadaan terjaga dalam kebaikannya, maka tersebarlah berita di kemudian hari bahwa istri Rasulullah SAW melakukan selingkuh. Ya, tersebar beritanya satu dengan yang lainnya, Masya Allah. Sampai turunlah kemudian pembebasan langsung dari tuduhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Quran surah ke-24 An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 itu. Itu tidak mudah, Pak, Bu. Ya. Nabi dengan sisi kemanusiaannya, karena semakin banyak orang berbicara. Ya. Ini mengatakan, oh masa begini ya, oh ini begitu ya, oh nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ya. Dia orang ketika bilang nggak nyangka, sedang nyangka dia tuh. Nggak nyangka ya, nyangka. Ya. Itu banyak hal terjadi pada saat itu. Ya. Sampai-sampai Nabi memilih untuk mendiamkan diri dulu, ya, menenangkan diri. Beliau sadar Aisyah itu orang baik, perempuan suci, perempuan terjaga. Tapi kalau nabinya defense dengan sekaligus, itu akan bertentangan langsung dengan umatnya. Itu tidak mudah, Pak, isunya. Sampai kemudian turunlah berita dari langit untuk membebaskan tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu. Turun Quran surah ke-24 ayat 11 sampai 15. Kisah pertama. Begitu itu turun,
Maaf, sampai dengan tekanannya luar biasa, ya. Sampai disebutkan ifkun. Ifkun itu kalau dalam bahasa tuduhan, dalam istilah orang Arab, itu tuduhan yang sudah luar biasa kejam itu. Ya. Innalladzina ja'u bil ifki, sungguh orang-orang yang datang dengan tuduhan yang sangat kejam itu, yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang, itu dosanya tidak mudah. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Muncul isu lain lagi, muncul isu lain lagi. Dan di antara tokoh yang paling populer menebarkan isu itu, bahkan diungkapkan dalam sejarah, dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak ayat turun tentang orang ini, yang bahkan disebut dengan Abul Munafiqin, bapaknya orang-orang munafik sampai dengan hari kiamat. Ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan keluarga Nabi. Begitu selesai peristiwa ini, kemudian ditebarkan kembali. Muhammad cuma tebar pesona saja, ngumpulkan kita di masjid, sementara dia hanya ingin mengumpulkan orang-orang untuk taat kepadanya, merubah tatanan kehidupan kita. Apa yang terjadi? Ini yang mesti Anda capai, ya. Garis bawah ini. Ternyata pembuat berita-berita hoax ini, ya, maaf, kalau bukan orang beriman, gak usah dipikirin, karena gak punya iman. Di antara mereka ada yang sudah ngaku beriman, Pak. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Ya. Bahkan sholatnya persis di belakang Nabi. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, Bu. Kalau sholat, itu persis di belakang Nabi, saf pertama. Tapi kalau Nabi keluar dari masjid, pertama yang keluar dari lisannya, dasar Muhammad, cuma cari perhatian aja. Saya sih cuma melengkapi dia saja di belakangnya untuk jadi makmum, untuk menghargai dia. Tapi dia memang cari perhatian aja buat kita. Dia bikin masjid di sini, kita bikin masjid lagi yang lain sebagai tandingan bagi masjid dia. Kemudian dia salurkan proposal kepada Nabi. Lihat bahasanya, ya Rasulullah, masjid di sini sudah semakin sempit, fasilitasnya juga agak kurang tertata dengan baik. Bagaimana kalau saya buatkan masjid yang baru lagi supaya mengakomodir jumlah masyarakat Muslim yang sudah mulai gemar ke masjid? Dibangunkan masjid baru. Allahu Akbar, sampai turun ayat di At-Taubah itu disebut dengan Masjid Dirar. Ternyata bikin masjid itu setelah jadi, dia sampaikan pada pengikutnya, ini markas kita untuk menyaingi markasnya Muhammad SAW. Turun perintah untuk menghancurkan masjid itu. Teman-teman tahu, kalau Anda jalan-jalan ke Madinah, saya sarankan saat umrah, Anda bisa singgah ke lokasi ini. Sampai sekarang, itu ada pedagang arang di sekitarnya, Pak. Pedagang arang. Kalau ditanyakan, kerabat kami pernah tanyakan, dari mana asal arang ini? Allahu Akbar, ditunjukkan persis di lokasi masjid yang pernah dibakar itu 15 abad yang lalu. Ya, sampai hari ini selalu ngambilnya dari sana, dari sana, dari sana. Anda bisa bayangkan dampak berita yang tidak baik disampaikan oleh orang munafik, diabadikan oleh Allah untuk memberikan pesan bahwa ini sangat berbahaya sifat seperti ini. Tidak cukup sampai di sini. Begitu dihancurkan, dihasut lagi pada peristiwa Al-Maidah 51 yang pernah saya sampaikan dulu. Tapi bagaimana sikap Nabi? Masya Allah, tetap menampakkan kebaikan, tetap kemudian bergaul dengan penuh perhatian luar biasa. Sampai saat sakitnya, Pak, itu oleh Nabi, anaknya dipanggil, anaknya Abdullah juga, dan beda dengan bapaknya. Hati-hati, Anda jangan menyimpulkan kalau ada orang tua yang tidak baik, otomatis anaknya tidak baik, belum tentu. Bahkan anak seorang Nabi pun itu bisa keliru. Ya, kalau lingkungan tidak diperhatikan dengan baik di situ, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan pernah menyimpulkan anak seorang ustadz bisa seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memberikan perhatian serius, atau anaknya mulai mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Ini anaknya terbalik, bapaknya luar biasa jadi musuh Nabi, anaknya justru taat kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah anda sakit, inna abi marid. Kata Nabi, khudh hadha a'ti, ambil ini, berikan kepadanya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai di tempat ayahnya beristirahat, kata anaknya, ya abati hadha minan nabi, Pak, ini dari Nabi, katanya. Diambil oleh orang ini, dilemparkan. Siapa itu Muhammad? Cuma cari perhatian saja, katanya. Tapi apakah sikap Nabi berubah? Tidak. Sampai saat sekaratnya, Nabi tetap datang dengan para sahabat-sahabat kibar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan. Dijenguk gitu. Antum tahu apa yang terjadi? Dalam keadaan sekaratnya, masih menampakkan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa mencari perhatiannya. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ini sudah di ujung penantian hidup saya. Mohon berikan kesempatan supaya saya wafat menggunakan jubah terluar anda itu. Masih narik perhatian juga. Itu Umar saking gemesnya sudah pegang pedangnya begini. Ya Rasulullah, mohon izinkan pada saya untuk memisahkan kepala dari badannya. Umar, ya, Masya Allah, ketegasannya tidak kira-kira di situ. Perhatikan kalimat Nabi, tidak ya Umar, fakat jubah. Tidak, ini cuma pakaian luar saja. Diberikan, ini menandakan bahwa yang melekat pada Nabi tidak harus dikultuskan. Jelas ya?
Yang kita ambil adalah ajaran-ajaran kebaikan berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ada sesuatu terlalu dilebihkan sehingga menjadikan kita bergeser dari tuntunan Rasul yang sesungguhnya. Jelas di sini? Maka dikenakanlah jubah terluar itu, kemudian meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Nabi, tapi tidak lekat dengan sifat munafik yang diabadikan oleh Al-Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Itu ya.